Hadirin rahimakumullah, saya mengawali tausiah malam ini memulai dengan ungkapan sederhana. Ihzar salasata dam'atin. Hindari 3 tangisan. Hindari 3 tetesan air mata. Maknanya apa? Jangan sempat 3 indikator, 3 golongan yang akan saya sampaikan ini tadi menangis penyebabnya kita. Kalau kita penyebabnya, lalu mereka berdoa meminta kepada Allah, kacau kita. Doa itu kan ada 2. Kalau mungkin suasana hatinya lagi senang, mungkin doanya baik. Tapi kalau suasana hatinya lagi sulit, doanya buruk. Orang seperti kita nih kalau disakiti orang, doa kita baik atau buruk untuk orang lain? Pak, sepakat pula bapak-bapak. Jarang doa kita baik. Maka begitu jugalah orang lain nanti kalau kita menyakiti mereka. Hindari 3 tangisan. Yang pertama, dam'atul yatim. Tangisan anak yatim. Berapa orang di RW 16 ya? Di sini mana banyak yatim dari piatu? Yatim, Pak? Ibu-ibu pengurus majelis taklim, ibu RT, Pak RT, mana banyak yatim atau piatu? Artinya mana lebih banyak ditinggal ayah atau ditinggal ibu? Ditinggal ayah. Sekarang kita mulai paham, Bapak Ibu sekalian, ternyata umur laki-laki itu lebih pendek daripada umur perempuan. Yang lagi sayang-sayangnya dengan suami, hati-hati lah. Siapkan, bukan gantinya disiapkan, dirinya disiapkan. Kan banyak yatim kan, berarti lebih banyak suami yang meninggal. Lalu apa hikmahnya Allah buat seperti itu? Kemanapun kita pergi, Pak, ke daerah manapun, RW manapun, kelurahan manapun, kecamatan manapun, yang paling banyak itu yang memang ditinggal ayah. Apa hikmahnya Allah buat seperti itu? Yang pertama, andai ada kasus menikahlah seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ini kalimatnya sengaja saya jelas laki-laki dengan seorang perempuan, karena sekarang sudah banyak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Menikahlah laki-laki dengan perempuan. Qadarullah, Allah takdirkan mereka pasangan ini diberi 3 orang anak. Setelah itu ada satu sebab, meninggallah seorang suami. Suami meninggal. Istri yang dianugerahi 3 orang anak dengan segala keterbatasan dan kelemahannya nih, anak yang 3 ini ditanggung jawab dia atau tidak? Tanggung jawab atau tidak, Bu? Tanggung jawab. Andai kasusnya dibalik, Allah takdirkan yang meninggal itu perempuan, gitu ya, yang meninggal perempuan, 3 orang anak dikasih. Sebulan setelah meninggal istri itu tadi, ini anak ini entah kemana perginya? Ya tidak, Pak? Ya tidak, Bu? Satu di Aceh tempat adiknya, satu di Papua Nugini sana tempat saudaranya, satu di Pasaman sana. Dia sendiri. Pernah saya nampak kawan saya seperti itu. Maka Allah jadikan begitu. Di komplek kita nih mana banyak nenek-nenek dari kakek-kakek? Banyak nenek-nenek. Itu satu. Jangan sempat ada anak-anak kesayangan Rasulullah di RW kita ini tidak dapat perhatian.
Andai mereka merasa tidak diperhatikan, lalu mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, tak enak tinggal di lingkungan Masjid Ikhlas ni Allah. Orangnya pelit-pelit, susahan hidup mereka, ya Allah, terkabul. Kalau yang berdoa, anak ya, hati-hati. Jadi kata Pak RW tadi, 1 kali setahun ya Ustaz Arifin ya. Ini direncanakan berapa kali 1 tahun? 3 kali, mantap tuh. Di hari Asyura. Bagus. Sekarang masjid sebelum corona kemarin banyak masjid sudah menyantuni Pak. Ada yang 3 bulan sekali, bahkan sekarang ada yang tiap bulan. Saking mereka memperhatikan anak-anak kesayangan Rasulullah ini. Maka ini patut kita praktekkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis ini dari Abu Darda. Kata Abu Darda, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang laki-laki kepada Rasulullah, lalu laki-laki ini mengatakan yashtaqi qasa qalbah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hati saya ini terlalu keras. Apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi lembut? Qaswatul qulub, keras hati itu adalah satu dari 2 musibah yang besar. Saya mau sampaikan kata Syekh Ahmad Al-Awari dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah jilid 1, mabtalallahu abdan bisyai'in asyaddu minal ghaflati wal qaswah. Tidak ada ujian yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba melainkan 2. Berapa, Bu? Oh, Bu. Bu. Sombong betul ibu-ibu sini. Berapa? Tidak ada musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba melainkan 2. Yang pertama al-ghaflah, lalai. Jadi jangan kita sepele, ternyata lalai itu adalah ujian terbesar dan musibah terbesar. Jadi kalau saya tanya kita semua, kita ini termasuk orang lalai atau tidak? Termasuk orang lalai tidak, Pak? Termasuk orang lalai tidak, Bu? Kita ini 25 jam dengan handphone. Kalau yang positif alhamdulillah, tapi banyaknya game online itulah. Apalagi sekarang daring-daring itu kan. Dari daring akhirnya darting kan. Banyak yang darting nih, mengamuk ayah ibunya mengajarkan anak. Begitulah kerja guru tuh, jangan sepelekan guru ya. Kalau ada yang berteman di Facebook saya, Henry Tambusai Rebon, itu karena saya buat Rebon, Henry Tambusai pertama sudah dimatikan Facebook Indonesia, gara-gara saya pajang foto saya dengan Habib Rizik, melanggar ya, jadi dimatikan oleh Facebook Indonesia. Ada bapak-bapak nih, Pak. Wih, mantap. 2. Ini 2 isyaratnya apa nih? 20 menit atau 2 jam? Kan kok kan? Ada bapak-bapak. Bapak ini sedang terbaring sakit di ruangan ICU, sudah pakai alat apa nama yang dimasukkan ke dalam? Hampir setengah sadar, tak sadarkan diri, tapi tangannya begini. Gitu tangannya. Kalau berzikir mana mungkin 2 tangan? Ada yang berzikir 2 tangan sini, hebat kali. Tak ada ngangkat tangan gini, subhanallah, semana ada kan? Paling rupanya bapak itu dalam ketidaksadaran dia seperti main game dia. Karena rupanya hari-hari dia dengan handphone itulah.
Budak-budak anak-anak kecil kan ada tak peduli siang, tak peduli malam, tak tahu dia entah siapa lewat, entah ayahnya, entah kakeknya, entah anak. Begini kan? Kan ada tuh Pak kan? Banyak nih, usah saya tunjuk lagi. Enggak, tak perlu saya tunjuk. Begini. Hati-hati ya. Manusia itu akan mati dengan kebiasaannya. Kalau bapak-bapak biasa, ibu-ibu biasa ke masjid nih, insya Allah matinya di sini nanti. Insya Allah, mudah-mudahan. Biasa sujud, lama sujud, insya Allah mati sedang sholat. Biasa hadir ke majlis taklim, insya Allah di tempat majlis taklim. Karena kita akan mati di tempat kita biasa datang. Antara kalau rumah masjid, rumah kantor, itu saja perjalanan masjid, rumah, hanya antara itu. Mana mungkin kita mati di diskotik? Tak pernah ke diskotik. Hati-hati, yang suka mancing hati-hati. Kena lah mampus itu ya. Awak jarang ceramah sini ya. Ajar terus. Pas setrek itu takut gitu kan. Habis melompat. Umat keluarga saya ada yang seperti itu. Meninggal lagi cari kayu di hutan. Sendiri pergi. Udah jam 9 malam gak pulang dicari. Sudah meninggal. Dia punya penyakit. Jadi kalau mancing jangan sendiri ya. Berdua. Ajak kawan. Ya mancing. Berdua. Saya kalau pas nanti mau tahu kumat darah tingginya ada satu nolong. Kadang yang satu ini bukan nolong dia, di kamera dia. Mau ditolonglah kawan ini viral nanti nih kata dia lagi mancing. Kurang ajar orang sekarang kan banyak. Jadi yang main domino. Sakit juga. Ya. Di belakang Hotel Mutiara Merdeka. Ini kan 17 Agustus bentar lagi nih kan. Kurang ajar juga orang tuh. Salah satu pertandingan menyambut kemerdekaan, pertandingan domino itulah dibuat dia. Sekian banyak yang bisa dilomba, domino dilomba deh. Tapi jamaah domino ini solid Pak. Lebih solid jamaah domino daripada jamaah sholat berjamaah lagi. Ini yang 4 orang ini solid. Saya tembak, saya tak tahu entah siapa orang di sini. Penting saya sampaikan. Serahlah kan, nah undang-undang lah tidak. Jadi solid nih yang 4 orang nih. Anda yang 4-nya ada satu sakit, itu cepat telepon di mana bro, rumah sakit aku datang. Cepat sembuh ya, nanti kita main lagi. Itu kan gitu. Kita akan mati dengan kebiasaan kita. Itu di belakang Hotel Mutiara Merdeka dibuat perlombaan 17 Agustus siang hari. Disitulah bapak tuh mengembuskan napas terakhir pas main domino, pas beberapa tahun lewat. Ini kan jelek matinya, nanti malu dia ditanya malaikat nih Pak. Apa sebab kau mati kata malaikat? Malaikat tegas kan, nggak pede dia jawab. Kasih tahu nggak nih? Kenapa? Karena meninggalnya pas main domino. Coba meninggalnya pas sholat, pas ngaji. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Meninggal enggak apa-apa. Apa sebab kau mati lagi ngaji? Ngapa? Bakak kata nanti sama malaikat. Apa lagi mancing? Cuman saya pesankan yang mancing. Mas seru mancing nih. Padahal awak tak pemancing dulu, saya pemancing. Jangan pakai umpan kodok ya. Serius nih Ustaz. Jangan pakai umpan kodok, berdosa mancing pakai umpan kodok. Kata Nabi, la taqtulud difdak, jangan bunuh kodok. Jadi kalau masuk kodok ke rumah kita, usir pakai penyapu, masukkan sarung sampah, buang, jangan bunuh. Atau tak mau juga ambil plastik dengan tangan kiri, tangkap, buang deh. Jangan dengan tangan kamu dihempas dia pecah isi perut katak itu, jangan ya. Buang, jangan bunuh. Kenapa kodok tak boleh dibunuh? Fa inna naqiqahunna tasbih. Suara kodok itu adalah tasbih. Jangan bunuh.
Kalau musim hujan kan diparet-karet tuh krok-krok bertasbih rupanya. Cuman kita tak paham. Subhanallah kata yang sini, subhanallah kata yang sana, subhanallah, subhanallah. Cuman kita tak tahu Pak. Kodok-kodok yang cantik suaranya tuh subhanallah sama. Walhamdulillah kata kawan. Kan dicangkok kodok tuh kan. Wah, dilempar tuh menderita tuh Pak mancing. Lopak. Kadang bukan ke air jatuhnya ke hutan jatuh saking kuat. Ditarik, sangkut pula tuh begini-gini kodok tuh ditarik-tarik. Menderita. Yang paling keras ketawanya pengalamannya betul. Tak tahu lah saya. Kita akan mati dengan kebiasaan kita nih ya. Baliklah kita kawal bahwa musibah yang terbesar dua. Satu, lalai. Yang kedua, qaswatul qulub, keras hati, sulit menerima kebenaran. Contohnya Pak Ustaz, tinggalnya dekat masjid tapi payah betul ke masjid. Itu keras hatinya. Contoh yang lain, penggali kuburan. Saya tak nyebutkan siapa-siapa. Ini contoh. Menggali kubur dia. Dengar dia azan zuhur. Dari masjid dekat Allahu Akbar. Apa yang dilakukan penggali kubur ini? Paling berhenti dia. Diambilnya rokok, diambilnya kopi, duduk dia ke sebelah merokok, dia sambil minum kopi itu. Salat dia tidak. Padahal hampir setiap hari dia masukkan orang ke kubur. Kadang kalau lagi ramai itu 5, sempat di daerah kami itu menanyakan kapan ada warga yang meninggal, tak ada. Udah 5 orang hari ini meninggal Ustaz, kata dia. Seram juga udah 5 orang tuh kan. Berarti sering mampir malaikat Israel ke situ 5 kali. Tak peduli, paling merokok dia. Selesai nanti dah bisa mulai. Padahal dia masukkan orang ke kubur. Dia sadar dia juga akan dimasukkan ke kubur. So semayang dia sholat dia tidak. Nah, itu qaswatul qulub. Jadi laki-laki ini tadi datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hati saya terlalu keras. Apa yang harus saya lakukan agar hati saya ini menjadi lembut? Lalu Nabi kasih dua jawaban. Atuhibbu antalina qalbak wa tadriju hajatak. Dia minta satu, Nabi jawab 2. Engkau mau enggak hatimu menjadi lembut dan keinginanmu dikabulkan oleh Allah? Naam, aku mau, kata laki-laki itu. Apa kata Nabi? Kalau engkau ingin dapat 2 nih, yang pertama arhimil yatim, sayangi anak yatim. Nah, ini kita semua yang hadir di sini dalam rangka salah satunya adalah memuliakan dan menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan kita termasuk kelak orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah dan Rasul karena memuliakan anak yatim. Yang kedua, apa yang harus saya lakukan? Kata laki-laki ini, wamsah roksahu. Sayang, perhatikan mereka, sering mengusap kepala anak yatim ini, Pak. Asal jumpa usap. Cuman kalau dapat kan usap kosong. Ini usap kosong. Wamsah. Apalagi hari Asyura itu ya, 12 amalan hari Asyura, salah satu dari yang 12-nya menyapu. Tapi jangan ya, doakan ya. Usap, kalau bahasa kami orang Medan, sapu kepala anak yatim. Cuman kalau dibawa kemari, orang-orang pas ngantuk, sapu kepala anak yatim. Dibayangkan dia sapu itu kan. Asal jumpa anak yatim cari sapu dia. Nak menyapu kepala anak. 2. Yang ketiga, apa yang harus kulakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, wa'at'imhu min ta'amik. Kasih mereka makanan yang makanan ini memang berasal dari rumahmu. Kita yang masak,
berkeringat kita memperjuangkan masakan ini, kita buat seenak mungkin. Kalau 3 hal ini engkau lakukan, kata Nabi, yalin qalbak, hatimu akan lembut, wa tadriju hajatak, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan sederhana Bapak Ibu sekalian dari hadis yang singkat ini. Kalau kita punya hajat yang besar kepada Allah, kita belum pernah minta hajat yang satu nih. Mungkin entah anak mau PNS, entah anak mau segala macam lah, entah untuk diri, untuk siapapun, belum pernah minta. Salah satu cara agar keinginan kita ini dikabulkan oleh Allah, bagaimana caranya? Coba undang anak yatim ke rumah. Ini kan mau puasa biasa dilakukan orang nih Pak kan, mengundang anak yatim ke rumah semampunya. Mampu 50 undang 50, mampu 30 undang 30, yang mampu cuma 10 10 saja undang. Normal lah buat 25, buat masakan enak, suruh mereka. Kalau dapat jangan diramas, dihidang di bawah. Hidangan Jerman, Prancis. Biarkan mereka makan selahap mungkin. Jangan ada keluarga atau security tegak di situ. Perhatian, kau makan jangan banyak-banyak, yang lain belum lagi minta makan udah tuh. Biarkan mereka makan sepuas-puasnya. Semakin mereka lahap, maka semakin dekat kita kepada keinginan kita. Itu dijamin Nabi, dan yang praktekkan banyak. Di perumahan Jalan Firdaus, perumahan Firdaus mana ya? Oh situ ya, di bawah ya. Habis di situ ada polisi yang sering praktekkan teman. Sekarang dia tugasnya sudah di Jakarta. Beberapa bulan dia setelah menyantuni anak yatim tuh naik dia ke sana. Dan dia sudah biasa lagi, bukan sekali itu saja. Dia percaya betul itu. Undang 25 orang, kasih makan. Sudah selesai makan, sambil sapu kepala, doakan semoga keinginan Bapak dikabulkan Allah. Sambil sapu kepala, doakan keinginan Ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri semampunya. Tak usah banyak, 5 juta aja satu orang yang cukup. Dan banyak Ustaz, berat kita. 5 juta kali 25. Berapa? Bapak, mak terjual rumah petak sebiji sampai itu Bang. Tapi untuk memuliakan, contoh saja, beri semampu. Ini yang pertama ya, masih ada waktu setengah jam aja lah Pak ya. Jangan buat anak-anak kesayangan Rasulullah itu menangis di komplek.